Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Titi Mulyasari dengan NIM 089. Saya Iwan Purwayudi dengan NIM 0090. Dan saya Umi Aryani dengan NIM 0091 akan menjelaskan yaitu materi kami Project Eksperimen Sains tentang belajar tentang hewan. Di sini kami mengambil proyek eksperimen sains itu berupa pop-up book, yang mana yaitu kami membuat tentang kelas 3 fase B, yang mana bab 1. Di sini di pop-up book ini kami terdiri dari 3 topik. Yang pertama yaitu topik A, topik B, dan topik C. Nah, di topik A itu sendiri akan dijelaskan oleh saya, topik B akan dijelaskan oleh saudari Mulyasari. Dan topik C yang akan saya jelaskan nantinya. Nah, di sini di topik A ini yaitu tentang bagaimana ciri-ciri hewan di sekitar kita. Nah, sebelumnya di sini kami akan menjelaskan tentang cara pembuatan pop-up ini, yang mana terdiri dari alat dan bahan. Yang pertama yaitu dari kertas karton, Gunting, Lem, kertas origami, terus tadi dan kertas bergambar, ada pita, ada pensil, ada pena, ada pensil berwarna, dan ada juga penggaris. Kemudian ada lem box, dan double tape. Nah, di sini kami membuat pop-up book ini berbentuk buku yang kami bikin sedemikian rupa, dan di tengah-tengahnya kami bikin ada sedikit gambar yang tegaknya. Di sini kami membuat ada dompet pengetahuan, ada media yang dapat ditarik, dan ada pula dompet yang dapat dibuka seperti buku, yang mana di tengahnya ada dibikin pita. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu topik A, bagaimana ciri-ciri hewan di sekitar kita. Nah, di topik A ini kami membagi 2 hewan. Yang pertama yaitu hewan vertebrata, dan yang kedua yaitu hewan invertebrata. Yang mana jika ditarik di sini dilihatkan, di sini ada penjelasannya yaitu hewan vertebrata yang memiliki arti hewan yang memiliki tulang belakang. Di sini hewan vertebrata dibagi menjadi 6. Yang pertama itu di dompet pengetahuan ada Pisces, ada mamalia, ada apes. Nah, adapun yang keempat yaitu reptil. Reptil yaitu hewan yang melata. Di sini contohnya kami ambil yaitu kura-kura. Yang kelima yaitu amfibi, yaitu hewan yang hidup di 2 alam. Baik dia bisa hidup di darat maupun di laut. Di sini contohnya kami ambil yaitu katak. Nah, yang terakhir yaitu nata. Nata ini contohnya kami ambil yaitu belut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hewan invertebrata. Yang mana hewan invertebrata ini jika ditarik penjelasannya yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di sini hewan invertebrata terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu hewan berpori, yang kedua yaitu hewan berongga, yang ketiga yaitu cacing, yang keempat yaitu hewan lunak, yang kelima yaitu hewan yang berkulit-kulit, yang terakhir yaitu hewan dengan kaki beruas. Nah, di sini penjelasan invertebrata itu ada di dompet yang pakai pita. Jika dibuka, nah di sini terdapat contoh-contoh hewan invertebrata. Yang pertama yaitu hewan berpori, contohnya yaitu spons. Yang kedua yaitu hewan berongga, contohnya yaitu ubur-ubur. Yang ketiga yaitu cacing. Di sini ada cacing pipit. Nah, yang kemudian yang keempat ada hewan lunak seperti cumi-cumi. Yang kelima yaitu hewan dengan kaki beruas, yaitu contohnya laba-laba, dan yang terakhir yaitu hewan berkulit-kulit. Contohnya di sini yaitu bintang laut. Nah, di sini kami dari 3 topik tadi
yaitu topik A, topik B, dan topik C, kami membuat hanya satu etnoscience, yaitu tentang asal-usul kata Minangkabau yang ada kami buat di topik B. Nah, selanjutnya yang di topik B ini akan dijelaskan oleh saudari Titi Punyasari. Baiklah, sekarang kita masuk ke topik B, yaitu apakah setiap hewan memiliki bagian tubuh yang sama. Sesuai dari penjelasan dari saudari sebelumnya, kita dari Exercise ini mengambil asal-usul yaitu nama Minangkabau. Penjelasan mengenai asal-usul Minangkabau dapat kita lihat di dompet pengetahuan. Secara singkatnya, asal-usul Minangkabau ini dahulu kala di sebuah kota yang bernama Pagaruyung ada sebuah kerajaan. Kerajaan ini memiliki kerbau kecil yang ditaruhkan dengan kerbau tetangga. Kerbau tetangga ini memiliki badan yang sehat dan besar. Nah, pada saat bertarung, kerbau dari kerajaan Pagaruyung ini menang. Lalu orang-orang di sekitar menyerahkan kerbau kecil itu jadi Minangkabau. Dan mulai saat itulah kota Padang ini diberi nama Minangkabau. Untuk kerbau merupakan salah satu hewan yang dapat dikurbankan pada hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala memberikan umat muslim untuk berkurban sebagai disebutkan dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Untuk teman-teman bisa lihat langsung di Al-Quran mengenai surah Al-Kautsar ayat 2. Nah, yang mana Quran surah Al-Kautsar ini merupakan salah satu integrasi materi kami dengan Al-Quran ataupun yang dengan Islam. Selanjutnya yaitu penjelasan topik B yang akan dilanjutkan oleh saudari Titi. Topik B, pernahkah kalian melihat kucing di sekitar lingkungan, rumah atau sekolah? Nah, selain bentuk tubuhnya yang berbeda-beda, ternyata ada juga loh hewan yang bentuknya terlihat sama tetapi berbeda jenisnya. Contohnya kucing yang umumnya kita temui seperti gambar di sini, ada gambar ada kucing kampung, kucing Angora, kucing Persia, kucing Scottish Fold, dan kucing Siam. Di sini ada beberapa ciri bentuk fisik kucing Angora, Scottish Fold, dan Persia serta kucing Siam. Untuk kucing Angora ini ciri-ciri tubuhnya panjang dan langsing. Bentuk kepalanya segitiga, matanya seperti almond, bulunya panjang. Untuk kucing Scottish Fold, badannya kokoh, kepalanya bulat, lehernya pendek, mata yang besar, rambut yang pendek. Untuk kucing Persia, tubuh gemuk besar, wajahnya bulat, bulu panjang. Dan yang terakhir kucing Siam, tubuhnya ramping, ekornya panjang, bulunya pendek, matanya biru. Jadi itu contoh-contoh ciri-ciri dari kucing. Nah, selanjutnya di sini di topik B ini ada integrasinya dengan Islam, yaitu di sini kucing, yaitu ada nama kucing Mueza yang merupakan kucing peliharaan kesayangan Nabi. Nah, di sini ada terdapat hadis tentang menyayangi binatang yang akan dibacakan oleh saudari Titi. Hadis tentang menyayangi binatang. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, tidakkah sampai berita kepada kalian bahwa aku melaknat orang yang memberikan tanda yang menyakitkan pada wajah binatang, ternak atau memukul binatang itu pada wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya materi topik C yang akan dijelaskan oleh saudara Yohan. baik, saya Yohan Juhandi akan menjelaskan topik C, yaitu mengapa bagian tubuh mereka bisa berbeda-beda. Tahukah kalian, ternyata setiap bagian tubuh hewan itu mempunyai tubuh yang berbeda-beda, yang mempunyai keunikan yang masing-masing.
seperti belut yang tidak mempunyai kaki, sedangkan kerbau yang mempunyai kaki. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan fisik kucing dan anjing sesuai dengan fungsinya yang bisa kita ambil dalam dompet pengetahuan. Yang pertama, kuku anjing. Bentuknya tumpul dan tebal, digunakan untuk mudah berlari dan membuat gerakan berbelok. Yang kedua, telinga anjing. Bentuknya panjang ke bawah yang bisa mendengar suara yang jauh. Yang kedua, kuku kucing. Bentuknya tajam, melengkung agar bisa mencengkram pohon atau benda lain sehingga mudah untuk memanjat. Yang kedua, telinga kucing, yaitu berfungsi untuk mendeteksi spesies mangsa yang lebih luas. Seperti yang sudah saya sampaikan, pelajari bahwasanya bentuk fisik kucing dan anjing itu berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap makhluk itu dengan sebuah bentuk yang sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 4. Dan saya akan menjelaskannya. Ayat Al-Quran tentang Allah sebaik-baik pencipta. Maha suci Allah pencipta yang paling baik, yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ada dulu video dulu yang kecil.